Halo, selamat siang semuanya. Kembali kita jumpa lagi di dalam acara Ngobras pada siang hari ini ya. Kita akan sama-sama ngobrolin tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu topik tentang keluarga dan khususnya tentang Happy Moms and Happy Kids ya. Kita akan sama-sama ngobrol-ngobrol tentang topik ini. Saat ini sangat populer, apalagi di masa pandemi seperti ini, orang banyak di rumah. Halo Ibu Rachel, halo Bruce. Halo, apa kabar? Apa kabar, Bos? Baik. Oh, baik. You can speak English? Do you speak English? Yes. Yes. How are you? How are you? Fine. Kesini, baby. Nah, Fine? Fine. Okay, good. Okay, today we will talk regarding the happy kids and happy mom. Halo Ibu Rachel. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol hari ini tentang happy mom and happy kids ya. Ada Bruce dan Ibu Rachel. Mungkin Ibu Rachel bisa cerita sedikit nih. Kesehariannya apa? Mungkin ada beberapa yang belum kenal. Kita udah pernah siaran bulan lalu, tapi mungkin ada beberapa yang belum kenal. Silakan Bu. ya saya Rachel Anita. Halo. Nah, saya sales master di Atomi. Nah, kesehariannya ya ini Pak, jadi gurunya yang ini nih. Jadi guru ini. Terus udah gitu saya ngurusin Atomi juga gitu. Nah, guru yang ini. Hari ini lagi sakit perut. Aduh, Oh, hari ini lagi sakit perut ya Bruce? Kenapa Jadi sakit makan- perut? Jajannya? kemarin makan keripik pedas, Pak. Oh, Mama live. keripik makan pedas. apa? Iya. Keripik pedas jadi Jadi apa? Suplemennya apa? probiotik. Probiotik. Oh iya, mantap. Chewing gum ya, chewing gum. Bukan itu probiotik Atomi Pak. Kalau dia kan Oke. dari memang non laktos kit ya. Jadi sering banget diare. Jadi dia dari kecil udah biasa minum itu probiotik Atomi. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya dengan Bruce ya. Nah, Bruce, sekarang umur berapa? 6. 6. Yang keras. 6. 6. Wah, cita-cita kalau udah besar mau jadi apa? Koki. Kenapa jadi koki? Kenapa nggak mau kayak mama? Kalau koki bikin makanan, udah bisa makan sendiri. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang baru bergabung, ya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Ibu Rachel dan Bruce. Salam tuh buat yang baru join tuh, ada Om Joseph, ada Ibu Henny, ya. Nanti kalau Bruce misalnya mau sapa, tinggal ketik aja salam buat siapa gitu, boleh. Nah, kalau Bruce lihat sekarang di rumah kegiatannya apa, Bruce? Apa? Kegiatan di rumah bikin PR selama ini? Sama main Uno, nonton TV, sama TV? enggak buka makan. Bosan nggak di rumah terus? Nggak bosan? Sekarang kalau anak sekarang temenannya sama teman-teman lain pakai apa? Pakai handphone juga? Udah telepon-teleponan? Iya. Sama Icel. Sama Icel. Icelnya diundang atau diundang? Kita diundang, belum muncul. Icel diundang. Ya. Itu tuh ada dari Om Joseph tuh bilang pakai Medicook katanya tuh. Apa itu Medicook? Pakai wajan Medicook. Tante Yeni, halo. Hai. Ya, kalau dari Bruce sendiri
produk apa yang Bruce seneng Hmm. dari Atomy? Bubblegum. Kenapa? Permen karet Atomy. Oh, Kenapa? kenapa? Soalnya enak. Oh, enak, mantap. Kan rasanya lama. Tahan rasanya lama. Tahan rasa Dan lama. Sekarang kalau sama Mama sudah bisa tampil di Instagram, udah biasa ya? Mama tiap hari Instagram? Iya. Sama YouTube ya? Bruce udah bisa pakai apa? Pakai Instagram bisa? Sama main Pakai TikTok. Instagram bisa? Instagram Bruce bisa? Enggak. Enggak, Ya. dia sukanya Sama sering itu foto-foto. Oh, mantap. Masukin ke Facebook ya? Masukkan ke Facebook. Ya. Betul. Ya. Dia pernah jual puarti, Pak. Anak saya. Wes, jual puarti ya? Kenapa tadi mau jadi koki, bukan jadi sales aja? Kayak Mama. Enggak. Kenapa Kayak nggak mau mamanya Mama? jadi sales. Gua beli-beliin terus mah. Yang jadi koki Peng- cuma masak. Pengen masak aja tapi nggak mau jualan, Pak. Oh, mau masak aja. Nanti bikin masakan, udah itu dicobain ya ke tetangga ya. Betul. Keluarin ke Ya, tetangga. Jangan makan sendiri dulu. Oke, Ya, Bruce, rumput laut juga. apa? Rumput laut juga katanya, Rumput Pak. laut suka? Tuh ada Tante Julia. Hai. Salam buat tante. Halo gitu. Halo. Udah gini. Wah, Hey. udah ini ya. Oke, Mm-mm. kalau sekarang mungkin dari Ibu Rachel sebagai kesehariannya bisa lebih diceritain lagi nih kegiatannya untuk dengan Bruce berapa jam nanti terus ngapain ke sekolah atau les selama masa pandemi gimana? Sekarang ini makannya nggak nasi dikit, jadi makanannya sayuran banyak. Oke, jadi biar kurus ya, biar lebih Iya. kurus. Iya. Kalau Ah. di Dulu gendut, sekarang jadi kurus nih. Dulu gendut. Lagi pas ada aku. Ya. Ada Tante Marsila. Halo. Halo. Jadi waktu Ya. dulu Kak, kalau saya tuh sekarang sehariannya ya ini Pak, mengurus ini. Terus udah biasanya sih masak. Masak Apa? Ya karena lapar. karena lapar. Jadi rumput laut Atomy itu sangat membantu, soalnya kan tinggal bikin sushi ya. Dia paling suka sama sushi sekarang gitu. Ya, terus udah gitu dia suka cracker beras juga dari Atomy. Cracker beras. Cracker beras Pak. Pokoknya semua permakanan di Atomy yang makan yang ini. Oh, yang makan Bruce ya? Wah, nggak bagi-bagi nih. Oh ya, daging malingnya juga dia suka Pak. Ham yang non halal itu dia juga 3 box sama yang ini. Untung udah makan siang. Kalau belum makan siang masih lapar nih. Ini baru minta tadi Pak. Sudah, tapi gara-gara lagi sakit perut, makanya dia tadi baru makan ini ya probiotik. Jadi dia rada-rada lumayan sekarang. Nah, itu ada pertanyaan tuh dari Bu Yeni tuh. Minum apa tuh mamanya jadi kurus tuh? Katanya. Nah, dia yang jawab. Ayo, Bruce, jawab. Puerti. Puerti. Habis makan minum puerti. Ya. Dia pernah jualan Pak di sekolahnya. Tiba-tiba sampel puerti di rumah saya habis. Saya pikir siapa yang ya? Oh, ternyata sama dia dibagiin di sekolahnya Pak ke. Enggak, aku nggak bagi, aku ngomong. Dia ini saya kasih. Enggak, aku ngomong kayak gini. Nah. Ini bagus nih, beli. Ini bagus beli. Besoknya. Nah, berarti udah bisa jadi sales dong. Udah bisa jadi sales. Karena kalau cuma jadi koki nggak bisa jualan juga susah. Harus bisa jualan.
Betul, iya betul katanya. Jadi pertamanya tuh suka Atomi itu justru karena ini Pak. Jadi dia tuh waktu kecil tuh kan dia hyperallergic kid ya. Hyperallergic 80%. ya. Jadi dia tuh alerginya tuh 80%. Jadi Hmm. pakai apapun dia tuh alergi. Jadi saya selalu sedia ini nih ditutup dulu. Nah, obat ini Oke. ya. Dia tuh kan antibiotik. Antibiotik jadi dia itu nggak bisa terus-terusan saya kasih salep itu Pak. Nah, Ya, sejak saya dapat ini nih, nah body lotion. Ini tuh body buat dia lotion, mm, pencet. karena Ya. pakai CeraVe dia nggak bisa karena udah pakai antibiotik gitu Pak. Hmm. Jadi ya udahlah terpaksa saya stok ini ini body lotion buat dia. Terus kalau Ya. mandi pakai apa? Oh dia sudah pergi. Ya mandinya dia sama kalau udah sangat-sangat gatal Pak dia pakai Idam cleanser mandinya. Hmm. Mandinya masih mandi sendiri atau dimandiin? Wah, Dimandiin. Kok udah gede dimandiin? baru 6 tahun katanya Pak. Masih pertumbuhan ya. Masih Oke. pertumbuhan. Hari ini kan kita topiknya tentang happy mom, happy kids ya. Dalam masa-masa sekarang ini penting sekali kan relasi antara dalam keluarga gini. Apalagi sekarang orang itu kan mencari quality time ya dalam keluarga. Mungkin Ibu Rachel bisa cerita nih gimana caranya membangun happy time, happy family, happy kids, happy mom gitu. Gimana? Oh, dia itu gini Pak, kalau saya tuh karena untungnya Bruce tuh termasuk anak milenial, jadi dia suka Hmm. banget TikTok kayak gitu Pak, TikTok terus udah gitu kalau dan dia dan dia tuh suka banget bikin iklan Pak. Jadi kalau Hmm. kadang-kadang kalau yang iklannya bisa dia ada, Sama ini udah pindah dulu masih. oh itu nggak nyambung. Sama saya suka di itu Pak, suka dibawa dia. Jadi kalau misalnya saya bikin Hmm. iklan ya saya bawa dia supaya dia nggak selalu sendiri ya. Terus kalau Betul. live juga dia selalu muncul Pak ini. Ini sering banget muncul di live saya. Mantap. Ya. Iya. Gitu. Terus sama TikTok Pak. Kalau TikTok dia TikTok. suka saya bikin bareng dia. Terus dia juga bikin YouTube channel. Oh, bikin YouTube channel ya. Mau jadi YouTuber ya? Dia mau Wis. jadi kalau misalnya ada yang bisa ada dianya lah. Nah, saya barengin sama dianya gitu. Jangan sayang. Gitu. Hmm. Kalau alergi apa? Burus tuh seafood alergi. Terus dia semua, nah bedak ini dia alergi Pak sebenarnya. Bedak Iya. bedak badan buat anak itu alergi. Ya. Jadi dia tuh hampir semua, bahkan keringatnya sendiri pun dia alergi. Jadi ya sejak dia minum hemokim, makanya kadang-kadang kita mikirnya kenapa Bruce dikasih hemokim dan ya sama saya. Tapi waktu itu nggak ada pilihan soalnya Pak antibiotik udah nggak bisa ya. Jadi ya hemokim vitamin C atau saya kasih gitu. Tapi Dan hemohim, sekarang Bruce suka minum hemohim yang baunya agak kayak jamur tambah madu ya. Enggak. Dia nggak. Sebenarnya aku rada nggak suka tapi ya udah dipaksa saya. Kamu makannya langsung dimakan atau dipakai air? Enggak pakai air langsung minum air. Oh langsung, wah mantap. Berarti langsung begitu minum langsung hidungnya langsung ditutup. Ya, dia termasuk nggak gitu suka Pak kalau hemohim. Cuman kalau vitamin C dia Vitamin suka. C, ya vitamin C. Kalsium chewable itu rada-rada. Nah, probiotik itu dia suka Pak, makanya sama dia dihabisin. Padahal harusnya setengah saja. Probiotik nanti muncul terus ini. Bisa ke belakang terus. Kalsium juga Pak, kalsium yang chewable itu saya harus taruh di atas lemari. Kalau enggak sama dia habis. Dimakanin dia gitu. Nah, dia sudah lari. Nah, itu ada pertanyaan Bu dari Bu Yeni itu. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi alerginya? Produk apa? Alergi ya. Jadi gini Pak, waktu dia itu umur setahun tuh Bruce tuh pernah kena step ya karena demam. Nah,
Udah gitu saya bawa dia ke dokter anak dulu tuh 1 bulan sekali ke dokter anak Pak ini. Iya. Ya kayak Ya, 1 bulan sekali lah. Nah ya, sampai dia antibiotiknya itu sampai dari warna putih ke kuning terus ke pink ya. Nah ya. udah sampai pink, dokter anaknya bilang, Ibu Anita saya nggak mau tahu gimana caranya, harus cari vitamin C atau vitamin anak yang dia bisa minum. Nah saya Hmm, bingung karena segala nggak bisa Pak. Dia ya. minum yang anak-anak kecil itu dia diare. Terus udah Hmm, gitu dia gatal gitu. 1 hari itu dia akhirnya dikasih vitamin C Atomi. Saya udah yakin banget dia bakal diare karena kan asem ya ya. Dari ya. dia udah tahun setengah dia minum vitamin C Atomi itu. Dia dikasihnya dikit, ternyata demamnya hilang Pak. Demam hilang. Waduh, puji Tuhan. Ya Terus, dari situ demamnya hilang. Terus saya biasakan punya ini di rumah mana ya? Nah ini nih Ya. propolis spray ya, gitu kan. propolis spray. Karena cuman yang ini yang dia dan dia suka misalnya. Kalau yang Brasil saya juga punya yang Brasil ya. Cuman yang Brasil saya semprot langsung nangis Pak. Nggak mau sama sekali. Hmm, Enakan. Ini bukan ya, bukan ya. bukan permen. Ya. Nah, terus dia memang sejak saya kasih vitamin C Tommy itu alerginya nggak terlalu parah. Terus Hmm, dia tapi masih juga dia batuk Pak. Nah batuknya Bruce itu karena alergi Pak. Batuknya tuh hmm, yang serem itu yang bunyi banget. Nah kemudian saya nanya Julia, terus Julia hmm, tuh bilang nggak apa-apa nih kasih hemohim, tapi kamu harus kuat dia sampai muntah dahak gitu Pak. Ya udah hmm, saya Nah, waktu beberapa hari pertama nakutin banget lah seminggu pertama sampai benar-benar bunyi gitu. Tidurnya tuh hmm, bunyi segala. Nah, tapi sejak dia akhirnya muntah dahak itu hmm. dan kemudian udah saya amin puji Tuhan ini udah 2 tahun sekarang Pak. Nggak pernah ke dokter lagi. Hmm. Dan sekarang jadi ini ya, jadi montok. Dulu Jadi mentok kurus. ya. Ya, Wah, enggak bagus. Enggak jadi bagus. mentok katanya. Gitu dan sekarang jadi gini. Nah, kalau sekarang dari selama masa pandemi begini, ada yang berubah nggak dengan mengatur waktu dengan anak-anak, dengan apa sehariannya, terutama dalam bekerja juga atau sering siaran juga, gimana ngatur waktunya? Nah, senengnya ya karena dia juga sembuhnya mungkin karena Iya. karena Atomi ya Pak. Jadi dia tuh tahu banget bahwa mamahnya tuh memang ya di Atomi gitu. Jadi kalau dia sih Dan malah aku kalau lebih I seneng, diam, kalau lebih aku diam, dia mama takut soalnya aku pikirnya aku sakit. betul. Oh, kalau diem dianggapnya sakit. Ya. Iya, Pak. Karena kalau anak Tapi kalau saya, aku cerewet nah nanti itu mama pikirnya enggak. betul. Ya, betul. Jadi, nah dia malah lebih seneng Pak pandemi gini. Saya lebih sering di rumah gitu. Karena waktu Betul. dulu saya bisa ke Jakarta ya, ke Jakarta berapa kali. Ya setiap hari ke Jakarta kalau Ya, lagi di Atomi udahnya nggak pernah, ya nggak pernah Nah, dengerin tuh. karena sukses akademi tapi udah terus cubit tapi udah tentu juga. Sekarang Ya udah ada online, nggak usah ke Jakarta dulu. udah gitu. Sekarang pakai online. Ya sekarang nah, jadi dia happy Pak di itu di rumah gitu. Cuman ya Iya. gitu. Kalau Nah jadi sama ini apa namanya? Sama Bruce, biasanya kalau misalnya melakukan kegiatan gitu, apa yang membuat apa namanya? Membuat hubungan menjadi semakin happy gitu. Dengan kegiatan apa yang dilakukan selain di ini masak diatomi? Makan. masak Oh, masak. makan Oh, masak dan makan. makan dan Oh, masak. Kalau Bruce itu makanya dia sangat suka, dia pengen jadi chef karena dari kecil memang dia suka ngebantuin Ya sama makan. hmm. gitu. Jadi kalau lihat saya suka ada makanan di itu ya di Instagram saya kayak saya bikin donat, bikin Hmm. bakpao. Nah, ini adalah tukang mengadonnya. Oh, oke. Sendiri di rumah. Ya, Ini.
Dari kecil sudah diarahkan untuk sesuai dengan keinginan ya. Ya. Walau dan itu kan menyenangkan gitu. Nah, Heeh. kalau misalnya selama mengatur waktu atau kendalanya apa? Apakah tidurnya jadi ngimpi atau gimana gitu? Dia susahnya tuh ini Pak sekarang, karena sekarang tuh kan semakin sibuk saya ya. Jadi Hmm. kadang tuh saya live, makanya saya bilang ke member saya, maaf kalau udah di atas jam 10 ya saya pademin gitu Pak. Karena Iya. kalau jam 10 itu sekarang kan dia tidurnya jadi rada malam gitu Pak. Ya Mm-mm. saya mengusahakan pokoknya sebelum dia tidur bareng saya lah gitu Pak. Ya ngobrol-ngobrol. Saya biar nggak pernah main. Ya karena Nah, kan bisa ke mall gitu kan. Misalnya hari Senin atau Minggu atau Nah, itu Sabtu. ya jadi harus ngatur waktu ya. Kapan waktunya main dengan Bruce, kapan waktunya ngobrol dengan klien, kapan juga waktunya untuk live di sosial media, kapan untuk masak-masak. Nah, gitu. makanya saya suka dibarengin aja Pak kayak packing packing barang Atomi itu dia suka bantu Pak karena saya pikir itu kan paling lama ya kadang. Ini dulu Nah, jadi dia yang ngebantuin. kalau lagi ribut langsung pingsan. Oke. Ini Saya tuh dulu sejak sebelum lemah. belum kenal Atomi lebih lemah Pak. Iya. Karena Ini kalau ya. Nah, dia suka ini apa sih waktu dulu tuh kan saya kalau bisa jaga pakai emotik itu kan itu cepet kecapean. Jadi kita sekarang Oke. Ya. curcol. Tutup. Ayo. Nanti bilang pempes. Lanjut. lagi ribut sering pingsan. Terus. Dilanjutkan. Ya, lanjut. Ya, Itu jadi kalau dari lemah. kalau dari hitungan Senin sampai Minggu, misalnya Senin sampai Minggu, gimana cara ngatur hari Senin sampai Jumat untuk apa, Sabtu Minggu buat ngapain gitu, atau jam berapa mulainya? Pokoknya kalau saya tuh pagi Pak, pagi sampai jam 12 ya saya jadi guru. Nah, itu. Nah, kalau saya ditanya di jam segitu nggak nyambung aja Pak. Nggak nyambung Soalnya, aja. karena PR anak sekarang banyak banget ya Pak. Nah, terus sudah gitu, sesudahnya saya biasanya alokasikan, memang dia kan udah capek juga ya Pak, lelah. Biasanya dia boleh nonton. Nah, waktu dia nonton itu saya ini kerjain yang Atomi. Nanti jam 3 jam 4 itu biasanya waktu masak. Waktu atau apa, dia mandi atau apa. Nah, kemudian biasanya dia udah tahu main sama saya sampai jam 6 sore. Sesudahnya sama papahnya, karena saya udah jam 6 kan biasanya saya ada live, ada Zoom. Iya. Masih boleh. Sekarang masih boleh main. Berarti Bruce jam 3 jam 4 itu waktunya masak-masak sama main ya? Iya, betul. Waktunya dia bereksperimen dan menghancurkan rumah biasanya Pak. Jadi ya. Aduh. Kemarin dia bikin puding ya Pak. Puding coklat. Terus udah gitu puding coklatnya sama dia mau pokoknya kalau di mana ada barang Atomi Pak, sama dia suka dimasukin kayak vitamin C. Kemarin dia campurin sama apa ya? Nah, enggak Pak, pokoknya sampai saya juga nggak berani minum. Dicampur pakai jus. Nah, gitu. Sama probiotik sama timun Pak. Enggak Itu pernah disarankan ke saya, jangan ya gitulah Pak. Kalau sama dia. Sama waktu itu pernah kita coba eksperimen tes masuk ya. Oke. Nah, pengalaman apa yang paling menarik yang pernah dialami dalam eksperimen tadi Bruce bilang eksperimen ya? Pokoknya bikin sushi. Ya. Paling suka dia memang lumayan kalau di bagian maksudnya. Jadi dia tuh kalau bikin YouTube itu luar biasa Pak, karena
saya tuh. Hmm, Kalau yang lain itu kan berapa kali take, kalau dia tuh ya. sekali take. Tapi aku paling marah kalau lagi dari teman aku kayak kalau Oh. ini Nah, tapi dia tuh ini Pak, jadi kalau di YouTube harus sesuai dengan dia yang ngomong gitu. Hmm. Jadi kita gitu sama lah. aku pemarah. Ya, betul. Harus Nah, kalau diubah di ya. sekolah ranking berapa? Terus di sekolah ranking berapa? Nah, ranking berapa? Ranking Bag- bagus sih Pak kalau apa ya? ranking 2 atau 3. Weh, pinter. Trofi di bawah di lantai Iya, 2. ya lumayan Pak kalau apa sih dia tuh berbakat di Sama pernah satu itu lagi cap kacang. Kecap kacang. Wah. ya, ngambil kacang sama sumpit Pak. Aduh, dia Oh, juara ngambil satu. kacang sama sumpit. Dia juara satu Pak, terus sama Langsung dia memang jago di language sih Pak. Di Oke. bahasa di Mandarinnya lebih bagus dari saya. yeah. Mantap, mantap. Nah, Bruce, itu ada pertanyaan tuh dari Om Joseph tuh. Katanya hebat nih, Chef Bruce-nya campur-campur. Katanya produk apa yang disukai dari brand Atomy ini? Jangan makanan. Jangan makanan apa ya? Makanan. Suplemen. Aku enggak tahu Apa? Bubble gum. Kembali lagi ke makanan. Bubble gum, ya. Ya pertanyaannya udah dijawab, bubble gum katanya. Untuk anak-anak. Gummy. Itu Pak, gummy. Gummy fish. Kids omega. Tuh ada pertanyaan tuh dari permintaan dari pemirsa tuh. Bruce suruh nyanyi, katanya nyanyi. Hah? Udah. Nyanyi apa itu? Lagu apa? American Pak. waktu dulu dia bisa nyanyi di Pewot sih. Ya. Dulu bisa itu Pak, Teresa Teng. Oh, Teresa Teng ya. Karena engkongnya suka lagu itu. Zaman kolonial. Ya, sekarang sih udah sampai coba bahasa Mandarin dong, aku lapar. Tuh, bahasa Mandarinnya aku lapar apa tuh, Bruce? Tapi 1, 2, 3 bisa. Oh, sok 1, 2, 3 sampai 10, Gus. Oh. Ya udah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Diteruskan. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang baru bergabung ya, kita kan hari ini topiknya santai-santai tentang happy kids, happy mom, dan hari ini ada Ibu Rachel dan Bruce yang akan berbagi pengalaman dalam menjalin relasi ya di dalam keluarga, apalagi sekarang lagi masa pandemi, bisa berjalannya waktu ini bisa usaha sendiri, bisa juga membagi waktu dengan keluarga. Inilah cita-citanya semua keluarga ya. Jadi semua keluarga tuh pengennya punya usaha, tapi keluarganya tetap bisa terpantau gitu. Nah, kalau dari Bu Rachel nih, dari Atomy ini bisa membagi waktu dengan anak ini sama keluarga, kebahagiaannya gimana? Ya, sebenarnya seneng banget Pak, karena dulu itu kan saya tuh ini ya makeup artist kan Pak, dan saya tuh dulu waktu pas lagi juga party bisa. Dulu tuh waktu pas lagi saya kerja di pabrik juga kan saya pernah mikir ya Pak. Iya. Nah, pernah sebelum kamu ada. Jadi dulu tuh saya pernah lihat ini Pak, rekan kerja saya, dia lagi hamil 8 bulan ya, dan dia itu di pabrik itu harus pergi ke, di situ tuh kamar mandinya nggak ada WC duduk Pak. Dan saya tuh kerja saya tuh 8 bulan hamil kan, kalau jongkok susah banget ya Pak. Belum lagi kalau hamil tuh 8 bulan kan sering sekali ke WC. Nah di situ tuh mulai pengen bisnis sendiri. Nah makanya saya jadi makeup artist gitu. Nah makeup artist punya anak kecil itu wow banget lah Pak. Karena kita tuh kerjanya banyaknya malam ke subuh kan ya makeup. Betul. Pulangnya harus ngurus anak. Waduh, itu luar biasa Pak. Apalagi
Kalau makeup artis kan pengantinnya kan harus di makeup subuh-subuh ya atau malam-malam di makeupnya Gitu. malam-malam. Dan dia tuh begitu saya pulang langsung saya harus ngurus dia, dan kemudian saya harus pergi lagi ke pengantin saya kan retouch, pulangnya ngurus dia lagi. Jadi waduh, waktu zamannya makeup artist tuh bener-bener capek banget gitu Pak. Nah sekarang tuh untunglah kalau Atomi itu kan saya bisa, dan sekarang tuh kalau makeup artist, aduh waktu kemarin aja ya kayaknya sesama makeup artist sadar lah, waktu pandemi itu udah nggak ada sama sekali yang make up Pak. Takut semua. Nggak ada Sekarang makeup prestasi. virtual ya, makeupnya dari Iya. jarak jauh. Iya, nah kalau sekarang kan bisa ada si ini gitu Pak. Tuh. Dan senangnya tuh jadi bisa lihat dia perkembangannya tiap hari lah Pak. Kalau bisnis Atomi itu gitu. Iya, Makanya iya. Ya, jadi sekarang kan Ibu lihat bahwa sekarang di masa-masa pandemi gini kan, kalau orang terlalu fokus dengan pekerjaan kan, biasanya keluarga terbengkalai gitu. Jadi kelihatannya ke depan ini pandeminya bakal makin lama kelihatannya. Jadi Pak, betul. sekarang udah bulan Oktober ya Bu Rachel ya. Kita waktu pandemi kemarin mulai bulan Maret gitu kan tidak terpikir sampai bulan Oktober masih ada, dan kelihatannya masih sampai akhir tahun juga begini terus kayaknya. Iya, begitu. Kalau dari segi Bu Rachel gimana melihat bahwa sebagai keluarga punya bisnis sendiri, terus bisa ngurus anak, ke depan ini sarannya gimana? Terutama buat yang hadir pada siang hari ini yang masih punya anak, gimana ngurus, sarannya seperti apa? Saran saya sih, sebenarnya ini Atom itu benar-benar luar biasa lah Pak, buat yang punya anak kecil gitu ya. Jadi buat anak kecil, buat ibu-ibu muda gitu yang punya anaknya masih seumuran anak saya gitu, di bawah 8 tahun kan masih sangat nempel dengan kita ya Pak. Nah, saya pikir sih ini benar-benar bagus gitu Pak. Dan kalau kata saya itu, Atom itu bukan cuma di sisi cari uangnya juga Pak. Kan ini tuh kita belajar sabar di Atomi ya. Kita belajar juga menghargai orang lain gitu. Terus belajar kerja keras. Jadi saya tuh sekarang kalau ngajarin anak saya selalu bilang ke dia tuh, kamu harus coba dulu. Kayak Bruce tuh kalau ke temennya, kalau temennya itu nggak nyoba dulu, dia akan ngomong ke temennya, kamu harus coba dulu. Kalau nggak berhasil, nggak apa-apa, cuman coba dulu gitu. Terus udah gitu, saya selalu bilang ke dia, kerjakan sesuatu harus sampai selesai gitu kalau ke Bruce tuh. Nah jadi saya tuh selalu menanamkan gitu ya. Dan kalau Tommy itu kan dia juga lihat saya dulu kan dulu saya lebih apa ya Pak, lebih sombong lah, lebih pemarah juga gitu ya. Kalau sekarang juga agak, cuman masih mending lah gitu. Dan dia juga ngelihat saya tuh sekarang lebih terkontrol gitu ya, mungkin karena Atomi juga gitu. Jadi saya ngelihat bagus lah, Atomi itu banyak pelajaran yang bisa kita kasih ke anak juga gitu Pak, bukan cuma soal cari uangnya, warisannya kan gitu. Cuman kan anak saya cowok ya Pak, nah jadi saya ajarkan ke dia tuh tanggung jawab, kerja keras gitu. Kalau dia lihat mamahnya kerja keras sekarang, ya saya haraplah di masa depan dia juga bisa mirip saya gitu Pak. Iya. Bisa bilang ke dia gitu, mama juga kerja gitu, kamu juga harus kerja keras karena mama juga gitu. Nah saya pengennya menunjukkan itulah sedini mungkin. Sebagai seorang ibu ya, kira-kira apa sih kekhawatiran yang ada dalam pikiran Bu Rachel nih ya, untuk melihat perkembangan zaman sekarang yang semakin deras ya, dengan teknologi, dengan berbagai macam, khususnya buat Bruce nih. Buat Bruce, saya takutnya justru itu Pak, makanya saya beruntung sekali ada Atomi ya, karena kalau Atomi kan saya di rumah. Jadi saya tuh bisa mengontrol yang dia tonton dan yang dia makan gitu Pak. Terutama yang dia tonton sih gitu, karena saya tuh takutnya makanya saya nggak pernah mau live lebih dari 1 jam. Saya selalu bilang ke member saya, udah hampir sejam udah ya baik gitu. Karena saya tuh udah ngelihat dia tuh nonton apa, dia lihat YouTube-nya apa, dia pengen tahu semuanya.
gitu. Dan saya tuh berusaha untuk nerapin inilah Pak, kan dia tuh sering ada di dekat saya ya. Sebenarnya kalau saya live itu di belakang saya tuh Bruce biasanya gitu Pak. Nah, jadi kalau saya lagi ngomong ke apa ya live kan saya suka bilang harus jadi berkat buat semua orang, harus bantu Iya, orang. iya. Untungnya dia itu ternyata nangkep gitu Pak, karena dia suka ngomong ke kakek neneknya, kata Hmm. mama harus bantu orang, nah gitu kan Iya, lumayan benar-benar. gitu. Jadi ternyata ya di Atom itu sebenarnya banyak yang bagus yang bisa kita dapat lah dengan bisnis ini, bukan cuma uangnya doang gitu. Iya. Dan kita bisa mengawasi pertumbuhan ini Pak. Karena sekarang nakutin banget film YouTube channel anak juga ternyata nggak aman Pak. Iya, betul betul. Apa? Ya, Apa? banyak yang aneh di YouTube channel anak. Iya, Karena tahu zaman sekarang kan memang istilahnya anak-anak sekarang punya tantangan berbeda ya. Kalau dulu-dulu mungkin masih main kelereng, main gambar, main lompat tali. Sekarang anak-anak sekarang mainannya udah lompat tali nggak bisa. oh bisa sekarang lompat tali. Kalau sekarang mainannya udah Instagram, YouTube, udah Gitu. TikTok gitu segala macam. Sekarang Uno Pak, aduh ini Uno banget gitu. Iya, kalau kata saya sih sekarang saya termasuk yang ibu-ibu yang tidak mengharapkan. Jadi kalau anak saya pengen jadi apa terserah. Kalau saya sih Ya, Pak, asal dia positif ya. Bukan negatif. Kalau beberapa ibu kan bilang katanya ah jangan jadi YouTuber. Kalau kata saya ya kalau emang jagonya di situ ya silahkan gitu Pak. iya. Nah untung jadi saya sih memperkenalkan ke dia ya teknologi ya yang terbatas. Cuman saya kasih lihat lah Pak kayak misalnya bikin Instagram Ya. live dia udah tahu caranya. Betul, Nah gitu. betul. Nah kayak gitu terus dia tahu apa yang dia boleh katakan dan nggak boleh katakan gitu Pak. Iya, Ya. betul, betul. Di Tetap, diajarin nah, do and don'ts-nya ya buat anak kecil ya. ya. Hmm. Ya, udah mulai bosen kayaknya. Tuh udah mukanya udah gini, Bosan Pak. ya? Ya, kalau bosan main muter-muter dulu. Nah, Ya, muter-muter dulu katanya. Tuh. muter Oh dulu. ya. Nah, sekarang mungkin dari Bu Rachel ya, tadi ada yang komentar tentang quality time ya. Seberapa penting quality time dalam bagi ibu? Penting banget, Pak. Penting banget Saya ya. itu saya pernah dengar, Pak. Biasanya Jadi kan dulu waktu lagi masa-masa kalau keluarga kan waktu masih pacaran kan mungkin ya semuanya kayaknya, tapi begitu udah berkeluarga bertahun-tahun, udah bagaimana membina relasi dalam quality time untuk menjadi happy mom, happy family kayak gini. kalau saya itu justru ini Pak. Jadi kalau misalnya di waktu dulu, waktu pertama gabung dengan Atom itu saya nggak gitu sadar itu Pak. Jadi saya tuh kerja gitu ya, kerja cuman tak berarah gitu Pak. Jadi saya tuh fokusnya cepat berpindah gitu ya. Cuman kemudian saya baru sadar waktu saya ke Sukses Academy dan ketemu Imperial Master waktu itu. Imperial Master yang perempuan itu yang keberapa ya, saya rada lupa. Nah, cuman dia itu ngajarin sesuatu yang sangat hebat Pak. Dia bilangnya gini, kalau di Atomi, kamu jalan pelan-pelan kamu nyampe gitu. Ya. Kamu jalan cepat kamu nyampe. Tapi masalahnya quality time kamu dengan orang-orang tercinta itu habis gitu Pak. Dan kalau kamu memang melakukan ini buat siapa, ya kamu pikirkan jangka waktu yang mau kamu berikan. Dan saya tuh bilang ke Bruce gitu, saya selalu bilang ke anak saya, makanya dia nggak pernah marah. Saya selalu bilang, Mama sekarang kerja dulu gitu. Tapi Mama janji ya saya kasih waktu-waktu di mana saya sama dia gitu Pak. Dan saya tuh kerja mati-matian itu kan banyak yang nanya ya, kamu energinya banyak banget, kamu kok rajin banget, kenapa? Karena saya nggak mau sampai anak saya SMA, saya masih sales master, Pak. Saya Ya. nggak mau gitu. Saya pengen anak saya SMA, saya udah paling enggak saya udah crown gitu, Pak. Udah crown master. Saya pengen saya punya waktu sebelum saya kehilangan dia ini ya, karena dia udah jadi orang gede gitu, Pak. Nah, Ya. jadi buat orang-orang juga ya, buat member-member saya selalu bilang gitu. Kalau kamu melakukan ini buat siapa? Kalau buat orang tua kamu, ya pikir berapa lama gitu Pak.
waktu yang kita punya Iya, dengan orang tua kan lebih dekat lagi ya, lebih singkat lagi gitu. Jadi pastikan kejar terus target gitu Pak, bukan buat iya, bentar ya, bukan buat iya, kita sih Pak, tapi buat supaya jangan sampai gitu. Dia ingetnya waktu saya kecil mama selalu kerja. Terus udah iya, gede udah apa mama belum jadi apa-apa. Nah, saya nggak mau gitu Pak. Saya pengennya iya, dia bangga lah sama saya tuh. betul. Jadi ini Gitu. semacam family capital kalau bahasa kerennya ya. Family capital itu penting Mm-mm. untuk mempunyai semacam tabungan, tapi tabungannya dengan keluarga. Karena Ya, masa-masa kayak begini tuh masa-masa paling indah, bener nggak? iya Pak, Anak-anak bener. segini-gini dulu, zamannya generasi ibu, mungkin saya generasi saya gitu, tiap hari Ah, orang tua cuman ya pokoknya taunya nilai bagus, sekolah, ya, udah itu cari kerja, bener. udah itu selesai. Padahal sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang itu bergulir, berganti ya dengan teknologi, Iya, dengan segala macam. Nah, betul. kalau tadi Ibu udah cerita tentang family quality time ya. Nah, sekarang gimana dari Ibu Rachel ya, terutama untuk mengidentifikasi nih bakat dari anak-anak dari Bruce ini ke depan ini Terus, udah kelihatan ya seneng seneng chef gitu. Mungkin ada nggak mulai diarahkan oh belajar bahasa Mandarin, oh belajar mm, belajar apa gitu. iya, saya arahkan dia memang menurut ininya juga teacher-teachernya ya Pak, menurut miss-missnya gitu, gurunya, dia itu memang jagonya di bahasa Pak. Dan Hmm. memang eh, mungkin turunan saya ya Pak, dia cerewet. Jadi, jadi dia tuh dan dia tuh ngingetnya lumayan lumayan kuat gitu Pak. Jadi ya kayaknya akan saya arahkan ke situ dan dia anaknya juga supel, gak takut sama orang gitu. Bahkan Hmm. sangat gak takut Pak, makanya saya takut kalau bawa dia ke mall-mall karena dia suka pergi sama mbak-mbak yang saya nggak kenal. Oh, nanti Ya, diajakin dikasih permen hilang dah. Gawat. jadi sekarang masa pandemi malah saya lebih seneng karena dia di rumah terus, saya nggak usah kejar-kejar. Nah, Ya. kalau tapi saya harapkan sih dia kalau dia mau jadi koki ya koki yang baik gitu Pak. Dan kalau saya selalu bilang ke dia tuh, menurut saya Pak, dari kecil tuh kita harus bilang ke anak itu dia harus mandiri ya. Makanya Bruce tuh bukan saya galak, tapi saya tuh usahakan dia semua sendiri gitu Pak. Baru saya terakhir karena saya tuh pengen dia tuh apa ya punya mental yang gak cepet nyerah gitu Pak. Karena sekarang aja udah susah cari uang ya Pak ya. Maksudnya Ya. bisnis aja susah, apalagi zaman dia gitu. Nah jadi saya pengennya sih itulah dia semoga ngerti gitu dari sini gitu. Makanya jangan jadi ibu-ibu ya para memberku jangan cepet nyerah nanti takutnya sama anaknya dilihat duplikasi. Iya Nah, ini loh kan kalau banyak nih ya, orang-orang muda ya, terutama ibu-ibu muda, bapak-bapak yang masih muda juga ya 30-40 tahun yang mungkin baru punya anak satu atau ini hmm, yang mikirnya sekarang mah ini pengennya instan gitu, pengen cepet. Nah, kalau hmm, dari pengalaman Ibu ya di dalam membangun happy family ini, happy kids, happy mom untuk ya bisnis ini tujuannya kan jangka panjang ya. Tapi kadang-kadang banyak keluarga-keluarga itu pengennya instan gitu. cepat ya. Pengennya hari ini bisnis ini Hmm, langsung nanti kalau bisa bulan depan udah dapat duit gitu banyak gitu. Nah, gimana? ya nggak bisa Pak. Jadi dulu juga Bruce pernah nanya ke saya. Dia bilang, Mama tiap hari kayak gini gitu. Cuman apa hasilnya gitu kan ya Pak. Makanya saya kejar sales master gitu Pak. Hmm. Pokoknya segala sesuatu itu bisa dilakukan kalau kita tuh yakin gitu Pak. Ada targetnya. Makanya live skenario saya suka bilang ya, targetkan gitu. Karena kalau kamu pengen cepat ya bisa cepat gitu Pak. Asal kamunya mau gitu. Jadi saya selalu bilang ke member saya, kalau pengen jadinya cepat, ya kamu harus lebih rajin dari saya gitu Pak. Karena kalau saya aja jadinya dalam satu oh sakit nggak? Nggak. Nah, jadi kalau saya aja jadinya dalam 1 tahun gitu Pak, dengan saya segini banyak promosi ya,
Ya kalau dia pengen cepet dalam sebulan ya bisa, asal dia mau. Mungkin kerjanya 23 jam gitu Pak sehari. Ya mungkin bisa gitu ya. Kan setiap orang beda-beda. Cuman kalau kata saya di Atomi terlalu cepat juga kurang bagus, Pak. Ya, Mendingan kita sesuai lah, sesuai berkat yang betul, diberikan. betul. Gitu, Tuhan tuh. Cuman jangan santai juga, karena santai itu kesannya kayak, saya santai nggak apa-apa gitu ya. Kan di Atomi nggak ada tupo. Ya, tapi Ya, kan waktu sama orang tercinta terbuang, ya Pak. Nah, itu kan yang harus dipikirkan. Makanya bukannya saya tuh nge-push banget ya Pak. Kalau ke member saya suka bilang, jalanin sekarang gitu. Kamu jangan nyerah dulu, jalanin dulu gitu. Saya bukannya galak, tapi saya bilangnya kayak waktu itu kemarin Cilisen pernah bikin kelas bisnis. Terus saya bilang, kalau yang sudah sign, sudah tanda tangan, masuk kelas bisnis harus datang. Kalau nggak datang 2 kali, saya buang. Saya keluarin dari kelas bisnis. Gitu. Nah, kenapa? Karena banyak yang mau ikut kelas itu, Pak. Gitu. Dan saya kasih sama orang-orang yang buang kesempatan. Kan rugi, gitu, Pak. iya, Nah, betul, betul, jadi kalau saya sih mikirnya gitu. Kalau kita mau di Atomi mau cepat, ya kerja keras lah secepat mungkin. Gitu, betul. Pak. Nah, dari Gitu. pengalaman Ibu ya, dari pengalaman Ibu, ada nggak pengalaman yang berbeda waktu dulu, waktu mulai ngerintis kan? Waktu dulu kan masih tradisional kan, meeting, sekali meeting, ajak makan, udah itu spendnya. Nah, sekarang kan pakai online nih. Nah, ada nggak perbedaannya approach waktu dulu sama sekarang dalam terutama juga Eh, menjaga keseimbangan dengan keluarga ya? Kalau saya sih ngelihatnya sekarang itu konsisten itu berhasil ya Pak. Konsisten, betul. Jadi saya tuh dulu itu saya posting secara konsisten. Memang saya itu nggak pernah ngajak makan Pak. Jadi Nggak kalau saya pernah. ya, jadi member saya yang saya dapatkan in person itu nggak ada, Ya, nggak pernah ada. Saya nggak punya member yang saya dapatkan dengan cara Malaysia gitu ya. Maksudnya saya datang ke rumahnya, saya dapat member jarang banget. Saya tuh dapat semua medsos gitu. medsos. Jadi kalau saya sih benar-benar makanya kalau saya sih sekarang malah lebih senangnya ya kita live aja Pak, live, 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 ya. live, in edukasi gitu. Dengan semakin banyak kita edukasi, mereka semakin ngerti, mereka semakin mencari gitu Pak. Karena di Betul, Atomi, betul. Nah, di Atomi Ibu ada nggak banyak ininya pengalaman bebas. eh, godaan gitu ya? Saya kasih contoh. Bulan lalu tuh saya di-approach sama satu orang New Zealand ya. Dia Ya. lihat lihat Instagram saya nih. Waktu itu dia Mhm. langsung approach. Terus dia nawarin bisnis lain gitu. Yang Oh. kira-kira mirip-mirip lah ya. Terus saya bilang, Mhm. kamu tahu dari mana? Dari Instagram kamu katanya, dari kamu tinggal di mana? New Zealand. Dia Ya. nawarin dengan yang apa namanya temptation gitu. Nah, ibu pernah nggak punya pengalaman seperti itu, ditawarin, wah kayak Oh. ini Ibu Rachel ini hebat nih, pindah Hah? aja nih, ditawarin ke bisnis yang lebih yang Heeh. lain, pernah nggak? Banyak, banyak sih Pak. Hmm. Banyak banget. Sebenarnya sekarang hampir hampir tiap hari ya. Kalau dari mulai pandemi itu udah mulai hampir tiap hari gitu. Makanya saya sering mengingatkan ya love scammer, business scammer gitu. Ya, Karena beberapa teman saya juga kan kena juga. Nah, ya, kalau saya sih saya selalu jawabnya dengan gini, Pak. Kamu mau bisnis lain? Terus saya bilang, kamu tahu nggak berapa bisnis saya yang gagal? ya, Nah, betul, saya betul. berhasilnya di Atomi. Kenapa? Karena Atominya gitu. Jadi bukan karena saya hebatnya gitu, Atominya kok Pak. Wah, jadi kalau misalnya dibilangin saya mau pindah, sama sekali enggak sih Pak. Kalau saya, Ya, karena saya mikirnya apa ya? Saya belum pernah dapat satu bisnis yang saya benar-benar suka banget kayak sekarang Pak. Lebih suka daripada saya jadi makeup artist itu Atomi. hmm. Kalau buat saya. Dan kalau Gitu. lihat Bu Rachel ya, salah satu kelebihan dari Atomi adalah filosofinya itu juga Ya. membuat orang berbisnis itu untuk keluarga ya. Dari mulai Hmm. mencoba produk-produknya sampai ke bagaimana bisa menggunakan produknya, sampai juga bisa menjalankan usahanya dengan fleksibel, bisa diatur dengan kehidupan keluarga. Nah, kalau dari Ibu sendiri, khususnya untuk di Bandung ya,
salah satu center yang cukup besar lah di Indonesia. Gimana dengan pengalaman Ibu? Ah, Keluarga itu kan jadi bukan hanya dalam keluarga inti kan, tapi juga punya teman-teman yang sama-sama mensupport gitu ya. Pengalaman ah, Ibu gimana? kalau saya bisnis Atomi justru kan kalau kalau yang lain-lain justru didukung keluarga ya Pak. Hmm, Kalau saya justru awalnya malah enggak Pak. malah Jadi enggak, kalau ya. jadi kalau dibilangin katanya kan eh, keluarga dekat dulu, nanti keluarga yang sekelilingnya gitu ya Pak, teman dekat. Malah saya nggak dapat sama sekali itu Pak dari Justru malah orang-orang lebih susah ya Bu ya, ngejelasin sama susah keluarga sendiri. Gitu. gitu. Kalau kalau sama keluarga sendiri justru makanya saya selalu bilang ya, kalau orang negatif sama kita sih cuek aja gitu Pak. Cuek Kita aja, betul. karena saya selalu mikirnya saya lakukan ini buat anak saya kok gitu. Saya nggak salah, saya jalan aja terus. Karena saya sih dari keluarga pertama nolak Pak, terus udah gitu teman-teman sekitar nolak. Justru saya banyak dibantu sama orang yang baru kenal. Pak. Hmm, Yang kemudian jadi kayak keluarga ya, kayak misalnya Jenny Sim nih kalau dia nonton hmm. itu benar kayak udah kayak keluarga saya lah, tiap hari saya ngobrol sama dia. Nah gitu terus sama Winda ya kayak gitu-gitu. Ibu Yani Ibrahim gitu, terus Hmm. Catherine Josephine itu benar-benar yang ngebantu saya selama ini gitu ya. Cililis Jaya, Ibu Sili Ciputra. Walaupun ya saya tuh termasuk yang kayaknya paling banyak. Saya tuh Hmm. orang Pak, kalau saya nggak suka sama sesuatu saya ngomong. Daripada Ya, saya ngomong di belakang, saya mendingan ngomong blok gitu. Nah, tapi betul, sesudah saya betul. ngomong, oh mungkin saya salah atau mungkin caranya gini, ya udah gitu Pak. Nah, Betul. cuman saya didukung sekali, saya merasa didukung sekali sih Pak. Saya ngerasa beruntung sih kalau di Ace Global Mercy gitu ya. Kalau dengan leader-leader saya yang itu gitu. Dan dengan Julia Kurnia kalau masih nonton ya thank you berat. Selalu ngedukung saya dimanapun. Nah, ya gitu Pak. Itu Ya, Julia tuh luar biasa Pak. Cross emang line pada. emang saya lihat di Bandung ini banyak talenta-talenta hebat-hebat nih. Ya, Nah, memang Pak. kalau Ibu ngelihat gitu ya, tantangan keluarga-keluarga zaman now Hmm, ini di hadapan ke depan itu apalagi dengan banyaknya impact dari financial crisis kayak gini, kelihatannya ini hmm, kan banyak juga keluarga-keluarga yang sedang bingung ya, apa hmm, namanya, banyak yang di layoff, banyak yang di retrench gitu, banyak benar-benar. yang di PHK dan sebagainya. Mereka-mereka ini sebenarnya adalah potensi yang besar di mana daripada mereka tidak punya activity, akhirnya pengaruhnya kalau urusan pekerjaan masalah akhirnya keluarga. Nah, Betul. menurut menurut Ibu ke depan ini seperti apa dari pengalaman dari pandangan Ibu bagaimana ngelihat potensi ke depannya? Kalau kata saya sih sebenarnya udah saatnya orang-orang tuh berubah pandangan ya Pak. Maksudnya MLM itu multi level marketing. Kalau kemarin saya lihat ada salah seorang Tim Jones kalau nggak salah namanya ya Pak. Dia itu bilang YouTuber, real estate sama multi level marketing. Yang paling besar itu pendapatannya sekarang multi level marketing Pak. Gitu. Jadi kalau Hmm, misalnya Anda merasa bahwa waduh ini bisnis tipu-tipu, no, Google dulu, kan kita juga nggak minta uang ya Pak, Google dulu gitu. Terus udah gitu saya ngerasanya mungkin sekarang adalah zamannya di mana eh, para keluarga di Indonesia gitu, atau ya bukannya saya bilang laki-laki ya, cuman untuk para suami untuk lebih memberikan apa ya, kuasa untuk para istri gitu Pak. Karena kan istri itu sebenarnya itu juga kan kalau dia mau bantu suami, terus nah, bantu suami itu ya monggo dijalankan gitu. Karena saya tuh banyak sekali member saya yang perempuan Pak. hmm, Sebenarnya hampir 90% member saya perempuan gitu. ya, Dan mereka itu selalu sama, masalahnya selalu sama. Waktu pertama join Atomi boleh, begitu mulai sibuk sama Atomi nggak boleh hmm, gitu. Keluarganya dibilangin udahlah kalau perempuan di dapur aja. Nah kalau saya sih mikirnya
bukannya kalau anak itu sampai kurang biaya itu yang paling pusing perempuan, Pak. Gitu. Jadi Betul, kalau kata betul. ya, mungkin semoga dalam Atomi itu citra buruk MLM-nya bisa hilang dan semoga gitu buat para perempuan gitu, para wanita yang selama ini kan nggak boleh kerja di luar gitu Pak, karena nggak dapat izin. Ini kan kerjanya di dalam rumah Pak, cuma pakai handphone, Ya, ya kan? betul, betul. Ya dikasih izin gitu sama para suaminya. Kalau perlu depan suaminya aja Pak, live-nya supaya jelas. Supaya jelas ya Bu ya. Oh ya, tidak ada sekat di antara kita. Kalau saya sih dilihat bahwa sekarang zamannya udah sangat maju ya Bu. Jadi kalau Ibu Oke. Rachel lihat banyak orang yang pemikirannya oh perempuan itu di dapur aja lah urus anak atau urus pokoknya suami yang cari pekerjaan sekarang yang cari duit gitu. Betul. Tapi zaman sekarang berubah. Gara-gara pandemi gini banyak suami-suaminya yang pekerjaannya justru gak jelas ini pekerjaannya gitu. Malah istri-istrinya yang harus mikir pontang-panting gimana bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar gas, bayar telepon. Apalagi sekarang anak-anaknya semua di rumah terus nih. Betul. Nah, yang pusing itu Hidup istri-istrinya kan. Nah, apalagi sekarang dengan adanya apa namanya pandemi yang demikian dahsyat, bukan cuma menghantam kepada bos-bos gede nih. Sekarang lapisan menengah dan terutama UKM, ordinary people juga kena nih. Nah, kalau ibu disuruh milih gitu, ingin jadi wanita karir atau ingin jadi entrepreneur atau ini apa namanya punya flexible time gitu. saya suka sekarang Pak flexible time karena apa ya? Saya tuh senangnya gini loh Pak. Kalau dulu waktu saya kerja di satu perusahaan itu sebenarnya juga gaji lumayan tinggi pada saat itu ya Pak. Cuman saya nggak punya flexible time dan saya nggak bisa mimpi Pak. Mimpi saya cuman saya punya rumah yang dibiayain sama perusahaan itu. Kira-kira tipenya begini gitu ya. Nah kalau di itu Pak, jadi saya pikir, aduh, saya nggak akan bisa lebih dari itu, karena kalau pengen lebih dari itu, saya harus nikah sama salah seorang bos gitu ya. Gitu, Kak. Saya cariin, nah, udah nggak bisa sekarang. Oh dulu Ya, bisa. gitu. Nah, Di dulu kan Singapura masih banyak Bu kayak yang sekarang. gitu Pak. Karena kalau buat perempuan itu mau walaupun kita bilang emansipasi segala macam ya Pak, kalau di Indonesia tuh parah lah gitu. Iya. Kalau zaman saya tuh pasti dibilanginnya cuman perempuan mah nanti juga nikah gitu. Nah di Atomi itu saya bisa bilang ke member saya makanya kamu Hmm. mimpi kok cuman rumahnya kecil amat gitu. Iya, dia ada salah satu member saya minta dia buat bikin live skenario. Live skenarionya rumahnya cuman berapa meter? Kata saya, waduh, kecil gitu. Kalau saya pengennya tuh berapa hektar gitu ya Pak di Bali. Kata teman kata teman saya, tahu nggak 1 hektar di Bali berapa? Kamu tahu nggak? Gitu kata saya. Terus kata saya, kamu tahu nggak gaji Imperial Master berapa? Saya bisa dapat loh itu. Nah gitu Pak. Sebenarnya bukan sombong ya Pak. Cuman di Atomi itu kita boleh bermimpi. Kenapa mimpi kecil gitu Pak? Jadi saya pikir tapi jangan cuman omdo ya Ya. gitu. Kemendingan kita mimpi besar, kita kerja besar gitu Pak. Nah, selama saya sangat yakin dengan kemampuan Tuhan, kemampuan kerja tim, dan kemampuan saya, tepatnya Pak. Saya sangat yakin Bu, sama kemampuan Bu Rachel, itu. ini ternyata waktunya begitu singkat ya. Wah, luar biasa nih. Kita ngobrol udah nggak terasa nih. Pokoknya intinya hari ini kita belajar banyak dari Ibu Rachel. Halo, Bruce. Thank you ya, Bruce ya. Nanti kapan-kapan kita mengudara lagi. Karena waktunya sudah mau habis, kita akan tetap dapat kembali ketemu. Sampai jumpa buat semuanya. Terima kasih yang sudah join. Kita membangun keluarga, happy family, happy kids, happy mom, dan happy semuanya. Salam sehat buat semuanya. Ayo, ayo bisa. Oke.